Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Malam itu suasana kota Baghdad sudah mulai sunyi. Lampu-lampu minyak di sudut jalan meredup. Pedagang-pedagang sudah menutup lapak. Hanya tersisa suara langkah kaki orang-orang yang pulang larut. Dari kejauhan tampak sosok Abu Nawas berjalan dengan langkah pelan. Kepalanya sedikit tertunduk. Ia tahu sebentar lagi ia akan menghadapi masalah yang lebih berat daripada teka-teki para menteri istana, lebih rumit daripada adu kecerdikan dengan baginda raja, yakni menghadapi amarah sang istri. Waduh, kalau aku pulang begini larut malam, pasti istriku sudah menunggu dengan wajah emosi, gumam Abu Nawas sambil menghela nafas panjang. Aku harus punya cara agar ia tidak marah kepadaku. Kalau tidak, bisa-bisa aku tidur di luar rumah malam ini. Tiba-tiba senyum nakal terbit di wajahnya. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Ia pun mempercepat langkah, bersiap dengan rencana yang telah disusun sepanjang jalan. Begitu pintu rumah diketuk, suara istrinya langsung terdengar. "Abu Nawas, kemana saja kau sampai pulang larut malam begini?" bentaknya dari dalam. Dan saat pintu dibuka, wajah sang istri sudah terlihat merah padam, penuh dengan luapan emosi yang ditahan sejak tadi. "Kau ini suami macam apa sih? Setiap hari ada saja alasan untuk pulang terlambat. Tidak ingat istri di rumah? Tidak kasihan membiarkan aku menunggu?" Biasanya Abu Nawas memilih diam atau mencoba menenangkan. Namun malam itu berbeda. Dengan wajah pura-pura kesal, ia juga langsung mengangkat suara. Sudah, jangan salahkan aku. Semua ini gara-gara kamu." Sontak sang istri terperanjat mendengarnya. "Apa? Gara-gara aku?" Suaranya meninggi, matanya melotot tak percaya. "Kenapa aku yang disalahkan? Aku di rumah menunggu dengan sabar, malah dituduh penyebab kau pulang larut malam." Abu Nawas menghela nafas panjang lalu mulai menjelaskan dengan tenang tapi penuh sandiwara. "Begini wahai istriku, tadi aku kumpul bersama kawan-kawan di warung. Kami makan bersama, minum teh bersama, bercanda dan tertawa. Tetapi ketika tiba saatnya membayar, semua teman-temanku tidak ada yang mau mengeluarkan uang." Sang istri menatap tajam masih tak mengerti. "Lalu apa hubungannya denganku?" "Dengarkan dulu," jawab Abu Nawas. "Jadi karena tidak ada yang mau membayar, akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan. Barang siapa istrinya yang paling cantik, maka dialah yang harus menanggung semua biaya makan malam itu," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang terjadi?" tanya sang istri penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius, seolah-olah benar-benar menanggung penderitaan serius. "Kemudian satu persatu temanku mulai mengeluarkan gambar istrinya. Ada yang membawa lukisan, ada yang membawa potret kecil. Mereka semua saling membanggakan pasangan masing-masing. Ketika tiba giliranku, aku pun menunjukkan gambarmu. Dan apa yang terjadi? Semua terdiam. Mereka sepakat bahwa kau adalah yang paling cantik di antara semuanya. Karena itulah aku yang harus membayar seluruh makanan malam itu." Sang istri hanya terdiam. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berubah menjadi memerah karena malu. "Benarkah mereka berkata begitu?" tanya sang istri tersipu malu. "Iya, benar," jawab Abu Nawas sambil menahan senyum nakalnya. "Bahkan setelah aku membayar, mereka memaksaku untuk duduk lebih lama. Mereka ingin tahu bagaimana caranya aku bisa mendapatkan istri secantik kamu. Maka terpaksa aku pulang larut malam. Itu semua karena kecantikanmu sendiri." Seketika suasana rumah yang tadinya panas berubah menjadi hangat. Sang istri yang sebelumnya meluapkan amarah kini menunduk malu-malu, wajahnya merah merona. Karena di balik kata-kata Abu Nawas, ia merasa hatinya meleleh.
Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan kemarahan setelah dipuji begitu tinggi di hadapan suaminya? Adapun Abu Nawas hanya tersenyum puas dalam hati. Ia berhasil mengubah badai amarah menjadi semilir angin sejuk. Dan malam itu, alih-alih tidur di luar rumah, ia justru mendapatkan senyum manis sang istri. Hadiah paling indah untuk seorang suami yang penuh akal dan kelakar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan hal-hal kehidupan dan spiritual. Tiba-tiba dia melihat kapal besar yang menjelma di tengah laut seperti sihir. Kapal itu tidak seperti kapal biasa. Ia memiliki layar yang terbuat dari kain sutra yang berkilauan, dan lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan petualangan baru segera berlari menuju ke kapal ajaib itu. Ketika dia mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun memasukinya dengan antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang wahai Abu Nawas, aku adalah jin penunggu kapal ini. Kalau kau berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang seolah tak percaya bahwa kapal tersebut pemiliknya adalah jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, kami akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas pun tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar lumayan jauh, Abu Nawas menangkap gelagat yang mencurigakan. Ia merasa khawatir kalau dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Kemudian dengan akal cerdiknya, Abu Nawas berusaha agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kau janjikan ada makanan enak? Seperti hidangan sop kambing misalnya. Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balasnya. Dengan tersenyum lebar, Abu Nawas berkata, "Baiklah, kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Saya baru saja ingat bahwa saya meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas kembali berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." "Tidak bisa Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali pulang ke daratan. Bukankah sudah aku beritahu, di sana juga ada makanan dan minuman yang enak," balas lelaki tua. "Anda ini bagaimana sih? Aku akan mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Manakah makanan yang lebih enak? Apakah makanan di alam jin ataukah di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian. Bahwasanya kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, lelaki tua tersebut menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan terlezat yang pernah ada. Bahkan makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua dengan menahan emosinya. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai.
Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya, dan dia lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara jin yang menjelma jadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa yang lahir dengan keanehan fisik. Dialah wanita yang bernama Unuk bin Adam. Selain memiliki keanehan fisik, Unuk juga gemar melakukan perbuatan zina dengan lelaki yang berasal dari kelompok Qabil. Saking tidak terhitung jumlah lelaki yang pernah berzina dengannya, Unuk pun hamil tanpa diketahui siapa pria yang merupakan ayah dari janin yang dikandungnya. Anak itu pun lahir dengan diberi nama Auj bin Unuk, putra yang dinasabkan kepada ibunya karena tidak tahu siapa ayahnya. Meskipun sudah melahirkan anak, Unuk tidak berhenti kecanduannya melakukan perbuatan zina. Hingga akhirnya Siti Hawa berdoa kepada Allah supaya Unuk dilenyapkan saja. Tak lama kemudian Unuk tewas karena diterkam singa berukuran gajah. Kematian Unuk membuat Auj tumbuh besar tanpa asuhan siapapun. Seiring berjalannya waktu, Auj tumbuh dewasa secara tidak lazim. Tubuhnya besar dan tinggi menjulang, bahkan melebihi kakeknya sendiri, yakni Nabi Adam alaihissalam, di mana tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta atau setara 30 meter. Sedangkan Auj memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 330 hasta. Usianya sendiri mencapai 3.600 tahun dan ia hidup melewati 3 zaman kenabian, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Musa. Tubuh raksasanya mendatangkan keberkahan tersendiri bagi Auj. Ketika ingin istirahat, dia duduk di atas sebuah gunung. Ketika lapar, maka tangan Auj akan mencapai dasar laut untuk menangkap banyak ikan yang besar-besar. Setelah ikan-ikannya tertangkap, maka Auj akan mengangkatnya ke atas langit dan mengarahkannya ke matahari untuk dipanggang. Adapun ketika haus, Auj tinggal menampung awan yang menampung air hujan. Lalu ia mengambil air dari awan itu dan meminumnya. Demikianlah yang dilakukan Auj bin Unuk untuk bertahan hidup. Konon, ketika di zaman Nabi Nuh, ia berperan membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal besarnya. Dialah yang mengangkat kayu-kayu besar sebagai bahan dasar pembuatan kapal Nabi Nuh. Namun bantuan yang diberikan Auj tidaklah secara cuma-cuma. Sebelum ia membantu Nabi Nuh, ia minta makanan yang bisa membuatnya kenyang. Lalu oleh Nabi Nuh ditawarinya sepotong roti. Melihat itu, Auj pun tertawa. Bagaimana tidak, ukuran tubuhnya yang sangat besar melebihi raksasa hanya diberi sepotong roti ukuran manusia normal, di mana ukuran roti tersebut baginya lebih kecil dari ukuran jarinya. Tapi Nabi Nuh malah memotong roti itu menjadi 2 dan memberikan setengahnya kepada Auj. Makanlah dengan diawali bismillah, kata Nabi Nuh. Awalnya Auj sempat meremehkannya. Ia pun memakan rotinya dengan membaca bismillah. Namun ketika Nabi Nuh hendak memberikan sebagiannya lagi, Auj menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah sangat kenyang. Setelah itu Auj berangkat membawakan kayu-kayu besar yang akan dibuat menjadi kapal. Kendati pernah membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal, Auj gemar melakukan kerusakan di bumi. Bahkan dia tidak segan-segan melenyapkan sebuah penduduk bila memang menghalangi jalannya. Apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia akan mengencingi desa mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat,
Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Mereka selalu ditindas dan diteror untuk memenuhi segala keinginannya. Akhirnya, para penduduk membuat siasat agar tidak lagi diganggu oleh Auj. Penduduk itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu pakaian, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu, kecuali setelah 1 tahun. Maka mulailah penduduk kampung membuatkannya baju dari bahan katun. Setelah selesai, mereka memakaikan baju itu kepadanya. Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka. Dan sejak saat itu, setiap kali Auj punya maksud lewat ke kampung mereka, dia ingat akan hutangnya. Maka dia pun tidak jadi datang karena takut ditagih. Dan berkat siasat tersebut, Auj tidak pernah lagi mendatangi perkampungan mereka. Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat kapal, pertanda banjir besar pun mulai datang. Nabi Nuh dan keluarga beserta pengikutnya yang beriman diizinkan masuk ke dalam kapal. Begitu pula dengan binatang yang berpasang-pasangan. Sementara orang-orang kafir yang dilaknat tidak diperkenankan masuk ke dalam kapal. Adapun Auj, ia sempat meminta masuk, namun Nabi Nuh dengan tegas menolaknya, karena Auj termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka Nabi Nuh pun pergi berlayar di tengah-tengah banjir besar yang melanda, meninggalkan Auj yang penuh amarah. Tanpa diduga, air banjir yang hampir menutupi separuh bumi ternyata bagi Auj hanya setinggi lututnya. Singkat cerita, sampailah Auj di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kala itu, Nabi Musa sedang berperang untuk membebaskan kaum Bani Israel dan membawa kaumnya ke negeri Palestina. Namun, saat hendak memasuki Palestina, mereka mendengar sosok bernama Auj yang memimpin kerajaan Ariha. Ariha adalah sebuah kerajaan yang berada di dalam negeri Palestina, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh raksasa yang bernama Auj bin Unuk. Kemudian, sebelum Nabi Musa memasukinya, beliau mengutus beberapa orang untuk menyelinap ke dalamnya. Naasnya, utusan Nabi Musa ini ketahuan dan langsung ditangkap, lalu dihadapkan kepada rajanya. Mereka pun diinterogasi oleh Auj tentang siapa mereka dan berapa jumlahnya. Mereka menjawab bahwa mereka adalah kaum Nabi Musa, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Auj membebaskan mereka dengan tujuan agar dapat menceritakan kekuatan dan kebengisan sang raja. Berharap Nabi Musa dan kaum Bani Israel akan ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memasuki negeri Palestina. Setelah menceritakan tentang Auj bin Unuk kepada Nabi Musa, mereka memutuskan mundur dari perang. Bahkan diduga utusan Nabi Musa yang sempat tertangkap telah membocorkan strategi perang Bani Israel kepada Auj bin Unuk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka linglung selama 40 tahun akibat pengkhianatannya tersebut. Setelah 40 tahun pasca kejadian penawanan, Nabi Musa beserta pasukannya menyerang kerajaan Ariha yang dipimpin oleh Raja Auj bin Unuk. Ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, Auj mencari batu besar untuk menimpakan kepada pasukan Nabi Musa. Di saat itulah Allah mengirim burung besar yang menurut riwayat adalah burung hudhud untuk membantu Nabi Musa dan pasukannya. Burung ini kemudian melemparkan batu cengkramannya ke leher Auj yang membuat Auj menjadi limbung seketika. Melihat kesempatan ini, Nabi Musa segera meloncat setinggi-tingginya dan memukul mata kaki Auj dengan tongkatnya. Benturan keras yang dihujamkan membuat Auj jatuh tersungkur. Lalu Nabi Musa langsung membunuh Auj menggunakan tongkat yang dipegangnya. Auj bin Unuk pun tewas seketika. Dengan demikian berakhirlah kiprah sosok raksasa yang bernama Auj bin Unuk, di mana ia telah menjalani kehidupan melewati 3 zaman kenabian. Kisah ini adalah kisah Israiliyat yang mungkin terdengar cukup aneh,
karena kisah ini mengandung khurafat yang menyelisihi Quran dan hadis. Tentunya kita tidak wajib percaya. Adapun saya menceritakan kisah ini hanya sebagai pengetahuan bahwa kisah Israiliyat semacam ini tak perlu kita imani kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika waktu menjelang zuhur, ia menghentikan pekerjaannya untuk menunaikan kewajiban sholat. Ia pun segera pergi menuju sungai mengambil air wudhu. Lalu ia mencari tempat yang bersih dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai mengerjakan sholat, tiba-tiba datang golongan bangsa jin dengan tujuan untuk mengujinya. "Wahai Abu Nawas, kaukah itu?" tanya jin tersebut. "Iya, benar, saya Abu Nawas," jawabnya. Abu Nawas merasa heran, kenapa ada orang asing yang mengenali dirinya, sedangkan dia sendiri tidak mengenalnya. Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan orang tersebut bukanlah dari golongan manusia. Ia pun lalu memberanikan diri bertanya, "Siapa kamu? Sepertinya kamu bukan bangsa manusia." Jin itu menjawab, "Iya, saya adalah bangsa jin." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. "Ada perlu apa kau menemuiku?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menimba ilmu darimu Abu Nawas," kata jin berpura-pura. Abu Nawas pun mempersilahkan jin itu untuk duduk bersamanya. Mereka lalu berdiskusi tentang banyak hal, mulai mengenai ilmu agama dan ketuhanan. "Wahai Abu Nawas, aku ada pertanyaan untukmu. Apakah kau yakin Allah akan menolong hambanya yang beriman?" tanya jin tersebut. "Tentu saja aku percaya. Tak akan ada sesuatu pun yang menimpa orang beriman kecuali atas kehendak Allah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya. Aku juga melihat itu pada dirimu. Aku yakin kau adalah orang yang beriman. Sebab dalam keadaan apapun kau tak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Itulah sebabnya kau selalu lolos dari hukuman ketika berulang kali dijebak oleh rajamu. Itu semata-mata karena Allah selalu menolongmu," puji jin tersebut. "Tapi aku penasaran Abu Nawas. Aku ingin menyaksikannya secara langsung. Bagaimana cara Allah menolong hambanya yang beriman?" kata jin melanjutkan. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Abu Nawas heran. "Tidakkah tadi engkau mengatakan bahwa sesungguhnya sesuatu tak akan menimpa orang beriman kecuali apa yang telah Allah putuskan atas dirinya?" ujar jin tersebut. "Iya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, terjunlah dari bukit. Kalau Allah memutuskan dirimu selamat, engkau pun pasti akan selamat. Bukankah engkau adalah orang beriman? Kau pasti percayakan kalau Allah akan menolongmu," kata jin itu. Mendengar tantangan tersebut, Abu Nawas hanya terdiam. "Kenapa Abu Nawas? Apa kau sudah tidak percaya lagi dengan Tuhanmu?" tanya jin meledeknya. "Aku percaya Allah pasti akan menolongku," jawab Abu Nawas. "Lalu tunggu apa lagi? Ayo kerjakan," balas jin tersebut. "Wahai jin, ketahuilah, sesungguhnya Allah punya hak untuk menguji hambanya, tetapi seorang hamba tak punya hak untuk menguji Tuhannya," tutur Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas dalam berargumen membuat jin itu tak mampu mendebatnya. Jin tersebut pun berkata, "Berarti aku tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana cara Allah menyelamatkanmu dari bukit." Abu Nawas membalas, "Justru kau sedang melihatnya sekarang." Jin itu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. "Mana? Aku tidak melihatnya.
tanya jin itu. Allah menolongku dengan cara menganugerahiku akal cerdik, supaya aku bisa mendebat perkataanmu, sehingga aku selamat dari terjun ke bukit. Kalau aku bodoh, aku pasti akan menuruti perkataanmu, dan aku bisa celaka karenanya, tutur Abu Nawas. Lagi-lagi jin tersebut dibuatnya takjub dengan argumen yang diucapkan Abu Nawas. Jin itu pun lantas pergi berlalu dari hadapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Jauh sebelum masa Nabi Nuh, terdapat seorang pria yang bernama Wadan. Dia adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disegani. Wadan ini sosok orang soleh yang berbudi baik dan sangat dicintai oleh para penduduk. Hingga suatu ketika Wadan pun meninggal. Kepergian Wadan membuat orang-orang diliputi oleh duka yang mendalam. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan iblis untuk menyesatkan mereka. Kemudian iblis mengubah wujudnya ke dalam bentuk manusia. Dia lalu menghampiri orang-orang yang sedang berduka dan berkata di hadapan mereka, "Aku melihat kalian sedang berduka atas kematian Wadan. Bolehkah aku membuat patung yang menyerupai dia?" Mendengar usulan tersebut, salah satu dari mereka bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu?" Iblis pun menjelaskan bahwa patung yang akan ia buat nantinya bisa diletakkan di gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan para warga, dengan tujuan agar mereka bisa mengenang Wadan. Usulan iblis ternyata disambut baik. Para penduduk pun langsung menyetujuinya. Setelah iblis selesai membuatkan patung Wadan, mereka lalu meletakkan patung tersebut di tempat gedung pertemuan. Seiring berjalannya waktu, meskipun Wadan sudah tiada, namun kenangan atas kebaikan Wadan masih terasa membekas di hati orang-orang. Para warga yang rindu dengan sosok Wadan mendatangi gedung pertemuan hanya sekedar untuk melihat patungnya. Lama-kelamaan gedung pertemuan tersebut ramai dikunjungi orang-orang untuk mengobati kerinduan sosok kepada seorang Wadan. Melihat antusias orang-orang kepada patung Wadan, iblis pun lalu melancarkan rencana selanjutnya. Iblis kemudian menawari mereka untuk membuatkan patung yang serupa. "Bolehkah aku membuat patung Wadan yang banyak, agar kalian bisa menyimpannya di rumah masing-masing untuk mengenang sosok Wadan yang baik hati?" kata iblis kepada mereka. Mendapat tawaran tersebut, para penduduk pun langsung setuju. Tahun demi tahun pun berlalu. Anak-anak dari orang-orang ini kemudian menyaksikan bahwa betapa orang tua mereka mengagumi sosok patung di rumahnya. Lalu para anak keturunan mereka menjadikan patung Wadan sebagai sesembahan, bukan lagi sebagai pengenang terhadap Wadan. Semua itu berkat tipu daya iblis yang sengaja untuk menyesatkan manusia. Itulah sejarah pertama kali awal mula manusia menyembah berhala. Kisah ini terdapat dalam kitab Qisas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya dikisahkan setelah pasca banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh kemudian membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu yang pertama Sam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafith. Sam menetap di wilayah bagian barat. Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Sam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nabi Nuh yang tertua. Sementara anak yang kedua yang bernama Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan anak yang ketiga yang bernama Yafith ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki. Ketika Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang ketiga anaknya.
Nabi Nuh memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia pun lalu naik ke puncak gunung. Anak yang pertama dipanggil adalah Sam, anak yang paling tua. Sam pun segera memenuhi panggilan ayahnya dan duduk di hadapannya. Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam. Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Adapun Sam dikaruniai 5 anak. Anak pertama bernama Arfaksad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Robi'oh, dan Mudhar, dan kabilah-kabilah Yaman. Anak kedua Sam bernama Hasim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Anak ketiga Sam bernama Huwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalikoh dan Imadiyah. Anak keempat bernama Arum. Keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan kaum Thamud. Dan anak kelima adalah Samalikho. Ia tidak memiliki keturunan karena mandul. Salah satu ulama yang bernama As-Sa'labi mengatakan bahwa Sam berumur sampai 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematiannya. Dan ketika Sam telah berusia lanjut dan merasa lemah, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Itulah kisah anak pertama Nabi Nuh yang bernama Sam. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil anak keduanya yang bernama Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam. Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misroyim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya. Nabi Nuh lalu meletakkan kedua tangannya di badan Misroyim dan berdoa, Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang sungainya merupakan sungai terunggul. Dan pada masa berikutnya, Misroyim menetap di Mesir. Tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya. Dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia pun mengingkari keduanya sebagai anaknya. Kedua anak ini bukan keturunanku, kata Ham kepada istrinya. Istrinya membalas, keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita terkena kutukan ayahmu. Akhirnya Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak ayah mereka, yaitu Ham. Keduanya pun sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan Sungai Nil. Pada akhirnya, 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam mengundang anaknya yang bernama Yafith. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk di dalam doanya, Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafith sebagai makhluk yang terjelek. Doa Nabi Nuh pun dikabulkan.
Di antara dari keturunan Yafith lahirlah Ya'juj dan Ma'juj. Yafith lalu pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Patros, Mayasih, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sokolibah dan Romawi, sedangkan keturunan Patras adalah orang-orang Turki. Adapun keturunan Masayih adalah orang-orang Ajam, dan keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Demikianlah kisah tentang ketiga anak Nabi Nuh yang menjadi cikal bakal berbagai golongan ras manusia di dunia. Kisah ini terdapat dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Benar tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah Abu Nawas, dan soal banjir tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya. "Orang sakti? Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanat orang sakti yang saya temui, saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun tiba-tiba, tidak berapa lama, pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau, mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir reda dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan seperti itu,
Justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib, ujar Abu Nawas. Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir? Tanya sahabatnya dengan muka serius. Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu. Pasti air akan menyingkir, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah selanjutnya. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat, jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu berawal ketika mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa ia pernah bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal, maka diperintahkannya masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak. Jika mereka beranak di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka saat itu. Meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini pun akhirnya diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing tersebut kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberi peringatan. Setelah itu anjing itu dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi, dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk mengadukan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati, sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuan tanda-tandanya, dan Tuan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing pun diterima oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya sendiri.
sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalaskan sakit hatinya, anjing tersebut berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Dan ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah ini bahwa kapal Nabi Nuh tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang. Karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir ini bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman. Hikmah yang kedua, binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulitnya melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya. Ini adalah akibat dari doa Nabi Nuh sebagaimana kisah di atas. Hikmah yang ketiga, kita jadi tahu kalau kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagai gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas. Dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Maka dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan diapit oleh beberapa prajurit istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kau 2 keinginan." Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah hamba langsung dihukum mati saja. Sebab kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja merasa tersinggung. "Kau jangan meremehkan aku bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya," sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, Baginda Raja tersulut emosi. "Aku tahu maksudmu Abu Nawas. Kau ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim. Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kau menemui ajalmu," tugas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya?" tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah gertak. Ia pun mengiyakannya. "Baik, saya setuju. Asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh," balas Baginda Raja. "Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka," sahut Abu Nawas. "Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku yang pertama, aku ingin makan bawang putih 1 piring," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. "Hei Abu Nawas,
Jangankan bawang putih, satu nampan kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya, kata Baginda Raja sambil tertawa. Maka dibawalah satu piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. Sekarang apa permintaanmu yang terakhir? Tanya Baginda Raja. Permintaanku yang terakhir adalah aku ingin mencium kedua pipi orang yang sangat aku sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya, jawab Abu Nawas. Oh, itu mudah saja. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. Maaf Paduka yang mulia, maksud saya bukan mereka, jelas Abu Nawas. Lalu siapa orang yang kau maksud? Tanya Baginda Raja. Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri, jawab Abu Nawas. Aku? Kenapa harus aku? Tanya Baginda Raja heran. Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan, jawab Abu Nawas. Tentu saja keinginan Abu Nawas ini ditolak oleh Baginda Raja. Ia tak mau dipermalukan di hadapan rakyat dengan dicium kedua pipinya oleh Abu Nawas. Tapi setelah lama berpikir, dengan berat hati Baginda Raja bersedia mengabulkannya. Baiklah Abu Nawas, tapi sebelum kau menciumku, apa alasanmu melakukan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Supaya nanti kalau di alam kubur dan malaikat bertanya, siapa yang membuatku kemari? Saya akan menjawabnya bahwa orang yang membuatku kemari adalah orang yang sangat aku sayangi. Buktinya adalah sebelum ajalku tiba, saya sempat berpamitan dan mencium kedua pipinya. Dengan begitu, malaikat tidak akan murka kepada Paduka, jelas Abu Nawas. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata tepat di depan hidung Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, sebelum datangnya kematianku, saya ingin mengatakan. Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja jatuh pingsan. Bau mulut yang dikeluarkan saat Abu Nawas berkata membuat Baginda Raja tak kuat menahannya. Apalagi Baginda Raja sangat alergi dengan bawang putih. Ketika Baginda Raja telah siuman, Abu Nawas kembali mendekatkan mulutnya tepat di depan hidung Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, kita ulangi sekali lagi, ucap Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, cepat menjauh dariku, bentak Baginda Raja. Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka, sahut Abu Nawas. Kau gila ya, dengan bau mulut seperti itu kau berkata tepat di depan hidungku, apalagi akan mencium pipiku. Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu, hardik Baginda Raja. Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginanku yang kedua, berarti saya harus dibebaskan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, jelas Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari hukuman, gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja tidak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga.
Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ. Apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-acak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius mengobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita akan membiarkan dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Biar Abu Nawas melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar, jawab orang kedua. Iya, itu ide bagus. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. Hei Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu, pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya, "Ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda, laporkan saja padanya biar dia mendapatkan hukuman, ujar mereka berdua. Oh, soal sepele seperti ini tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian jangan khawatir, tutur Abu Nawas. Tapi aku minta bantuan kalian, pinta Abu Nawas kepada dua orang tersebut. Apa itu wahai Abu Nawas? Katakan saja pada kami, balas mereka. Nanti sore kalian siapkan burung pipit, lalu antarkan ke rumahku, perintah Abu Nawas. Baiklah, saya siap Abu Nawas, jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku? Sergah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya, bantah sang menteri. Tidak bisa begitu Tuan, semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu, jawab Abu Nawas. Tapi aku kan yang menangkap burungnya, balas sang menteri tak mau kalah. Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri, pancing Abu Nawas. Tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya, jadi ini adalah milikku, protes sang menteri. Oh, baiklah. Tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin, sedangkan di rumahku ada peraturannya, kata Abu Nawas. Apa peraturannya? Tanya sang menteri heran. Peraturannya adalah, aku menendangmu 3 kali, nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya sampai ada yang mengalah, dan yang menang berhak atas burung tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, baik saya setuju, balas sang menteri.
Tapi karena saya adalah tuan rumah di sini, maka saya yang mulai duluan, ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya Tuan Menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. "Sekarang giliran saya, Abu Nawas," kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab, "Ampun Tuan Menteri, saya menyerah. Silahkan Tuan Menteri bawa burungnya." Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya, sang menteri tak lagi berani masuk ke halaman warga seenaknya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.